Selamat datang kembali di channel Painting Zahida, tempat di mana seni bertemu dengan ketenangan, warna, dan keindahan alami. Di video kali ini, aku mengajak kalian untuk menyaksikan proses mewarnai lukisan daun di atas kain baju, menggunakan perpaduan dua warna utama, kuning cerah yang hangat dan hijau alami yang menyejukkan mata. Warna kuning melambangkan energi, cahaya, dan semangat, sementara warna hijau merepresentasikan alam, ketenangan, dan pertumbuhan. Kombinasi ini menghasilkan nuansa yang sangat segar dan penuh kehidupan. Proses dimulai dengan menggambar sketsa daun langsung di atas kain menggunakan pensil kain atau kapur tekstil. Aku memilih motif daun yang sederhana namun elegan, agar mudah diikuti siapa saja, bahkan untuk pemula. Setelah sketsa selesai, aku mulai mengoleskan pewarna kuning di bagian tengah daun, sebagai dasar utama. Pewarna ini aku ratakan menggunakan kuas khusus kain, agar warna lebih meresap dan tidak menggumpal. Teknik kuas yang digunakan pun sangat penting, gerakan perlahan dan hati-hati mengikuti arah urat daun agar kesan natural tetap terasa. Selanjutnya, aku mulai mengaplikasikan warna hijau di bagian pinggir daun, menciptakan efek gradasi yang lembut antara kuning dan hijau. Warna hijau ini tidak hanya memberikan kontras, tetapi juga membuat lukisan daun terlihat lebih hidup dan nyata. Gradasi antara kedua warna ini memberi kedalaman dan karakter pada setiap helai daun. Untuk hasil yang lebih detail, aku juga menambahkan urat-urat halus di dalam daun menggunakan kuas tipis dan warna hijau yang lebih tua. Ini memberikan efek realistis dan menambah dimensi pada lukisan. Salah satu bagian paling menyenangkan dari proses ini adalah ketika kita melihat bagaimana warna-warna menyatu perlahan di atas kain, menciptakan tekstur yang unik dan tidak bisa diulang persis sama. Setiap lukisan menjadi karya satu-satunya, personal dan istimewa. Baju yang dihias dengan lukisan daun ini bisa dijadikan pakaian santai, kado spesial, atau bahkan produk handmade untuk dijual. Selain mempercantik pakaian, proses ini juga membawa ketenangan dan rasa puas tersendiri saat melihat hasil akhir dari tangan kita sendiri. Tahap selanjutnya, mewarnai kelopak bunga dengan warna ungu. Setelah semua pola kelopak bunga digambar dengan hati-hati di permukaan kain baju, kini saatnya masuk ke tahap yang paling menyenangkan sekaligus penuh kehati-hatian, mewarnai kelopak-kelopak tersebut dengan warna ungu. Warna ungu dipilih bukan tanpa alasan. Selain memberikan kesan elegan dan anggun, ungu juga menghadirkan nuansa tenang dan misterius yang mampu mempercantik tampilan keseluruhan desain baju. Pertama-tama, siapkan peralatan yang diperlukan, cat khusus kain berwarna ungu, palet kecil untuk mencampur warna jika perlu, kuas berukuran sedang dan kecil untuk detail, serta air bersih untuk membilas kuas. Pastikan juga bagian dalam baju telah diberi alas atau pelindung, seperti karton atau plastik tipis, agar cat tidak menembus ke sisi belakang kain. Tuangkan cat ungu ke dalam palet, lalu celupkan kuas secara perlahan. Jangan terlalu banyak mengambil cat agar warna tidak meluber keluar garis pola. Mulailah dari bagian tengah kelopak, lalu usap kuas secara halus ke arah tepi luar mengikuti alur kelopak. Teknik ini membantu menciptakan efek alami, seolah-olah kelopak tersebut memang memiliki gradasi warna seperti bunga asli. Untuk memperdalam kesan 3 dimensi, tambahkan sedikit warna ungu tua atau ungu muda di beberapa bagian tertentu, seperti di ujung kelopak atau di bagian dasar dekat pangkal bunga. Gunakan kuas kecil untuk membaurkan warna agar transisinya tampak lembut. Jika ingin memberi efek kilau atau highlight, bisa juga ditambahkan sedikit putih di bagian ujung kelopak, tapi jangan terlalu banyak agar tidak menghilangkan karakter warna ungunya. Proses mewarnai ini sebaiknya dilakukan dengan sabar dan perlahan. Setiap kelopak bisa menjadi ekspresi artistik yang unik, tergantung bagaimana tekanan tangan, sapuan kuas, dan kepekaan terhadap harmoni warna. Jangan terburu-buru, justru dalam ketenangan dan fokus, hasil terbaik bisa muncul. Setelah semua kelopak selesai diwarnai, biarkan baju mengering secara alami selama beberapa jam. Hindari menjemur langsung di bawah sinar matahari karena bisa membuat warna pudar. Bila perlu, setrika bagian belakang kain setelah kering untuk membantu mengunci warna agar lebih tahan lama. Tahap ini tidak hanya memperindah baju secara visual, tetapi juga memberi sentuhan personal yang mendalam. Dalam setiap sapuan kuas dan pilihan warna, tersimpan cerita, perasaan, dan keunikan si pembuat. Baju yang sebelumnya polos kini telah berubah menjadi kanvas hidup, dihiasi bunga-bunga ungu yang tampak seolah siap mekar kapan saja. Tahap berikutnya, menambahkan titik-titik di tengah bunga dengan warna putih dan kuning. Setelah kelopak bunga selesai diwarnai dengan nuansa ungu yang menawan, kini saatnya memberikan sentuhan akhir pada bagian tengah bunga. Sebuah detail kecil namun sangat penting untuk memperkaya tampilan dan menghadirkan kesan hidup pada desain. Titik-titik kecil di tengah bunga bukan hanya berfungsi sebagai aksen, tetapi juga memberikan efek visual yang membuat bunga tampak lebih nyata dan berkarakter.
Untuk tahap ini, siapkan cat tekstil berwarna putih dan kuning. Gunakan kuas berujung kecil, cotton bud, atau bahkan ujung belakang kuas sebagai alat bantu untuk membuat titik-titik yang rapi dan seragam. Pastikan cat memiliki konsistensi yang cukup kental agar tidak mudah menyebar saat diaplikasikan ke kain. Mulailah dengan warna putih terlebih dahulu. Celupkan alat pembuat titik ke dalam cat putih, lalu tempelkan perlahan pada bagian tengah bunga, tepat di titik inti tempat kelopak-kelopak bertemu. Buat beberapa titik kecil dengan jarak yang tidak terlalu rapat agar tetap terlihat elegan. Warna putih ini akan berfungsi sebagai dasar cahaya, seolah-olah bagian tengah bunga memantulkan sinar lembut. Setelah itu, ambil cat kuning dan tambahkan beberapa titik lagi di antara titik-titik putih, atau bisa juga sedikit menyatu agar menghasilkan efek warna yang alami. Warna kuning menghadirkan kesan hangat dan ceria, memberikan kontras yang indah terhadap kelopak ungu yang telah dibuat sebelumnya. Jika ingin memberi kesan bunga yang sedang mekar penuh, kamu bisa membuat titik-titik kuning dalam jumlah yang lebih banyak dan menyebar sedikit ke sekitar pusat bunga. Perhatikan agar titik-titik yang dibuat tidak terlalu besar. Ukurannya sebaiknya proporsional dengan ukuran kelopak, sehingga keseluruhan bunga tetap tampak seimbang. Jika terjadi kesalahan atau titik melebar, segera koreksi dengan kain bersih yang sedikit dibasahi sebelum cat mengering. Setelah selesai, diamkan kembali kain hingga cat benar-benar kering. Proses pengeringan ini penting agar detail yang telah dibuat tidak rusak saat baju dilipat atau dikenakan. Sentuhan titik-titik putih dan kuning ini mungkin tampak sederhana, namun justru disinilah letak keindahan dari sebuah karya. Seperti bunga di alam yang memiliki detail luar biasa saat dilihat dari dekat, begitu pula desain pada kain ini. Setiap titik adalah lambang ketelitian dan cinta terhadap keindahan kecil yang sering terlewatkan. Kini, bunga di baju tidak hanya tampak berwarna, tetapi juga hidup. Kelopak ungu yang elegan berpadu harmonis dengan titik-titik cerah di tengahnya, menciptakan komposisi yang indah dan memikat mata. Baju ini pun mulai memancarkan keunikannya sendiri, sebuah karya seni yang dibuat dengan sepenuh hati. Kini kita sampai pada bagian yang tak kalah memikat dari proses mewarnai, menghias sayap kupu-kupu. Sayap kupu-kupu ibarat kanvas keindahan yang bisa diisi dengan berbagai corak dan warna. Untuk kali ini, kita akan menggunakan perpaduan warna ungu dan putih, kombinasi yang elegan, anggun, dan memancarkan nuansa magis sekaligus lembut. Sebelum mulai, pastikan pola kupu-kupu telah tergambar jelas di kain, terutama bentuk dan garis batas sayapnya. Siapkan cat kain warna ungu, putih, dan kuas berukuran kecil hingga sedang. Letakkan kain di permukaan datar, dan jangan lupa untuk menaruh pelindung di bawah kain agar cat tidak meresap ke sisi lainnya. Langkah pertama adalah mengisi dasar sayap dengan warna ungu. Celupkan kuas ke cat ungu, lalu sapukan perlahan mengikuti arah serat kain. Mulailah dari bagian dalam sayap menuju bagian luar, agar hasil gradasi nantinya bisa tercipta secara alami. Jangan terlalu tebal di awal, lebih baik lapis demi lapis agar warna tampak merata dan tidak menggumpal. Setelah seluruh bagian dasar diwarnai ungu, kini saatnya menghadirkan sentuhan putih sebagai aksen dan penyeimbang warna. Gunakan kuas yang lebih kecil, lalu ambil sedikit cat putih. Buat sapuan tipis atau totolkan cat putih di beberapa titik strategis pada sayap, misalnya di bagian tepi luar, ujung atas, atau bagian tengah dekat garis tubuh kupu-kupu. Kamu juga bisa membentuk pola-pola kecil seperti garis lengkung, bintik-bintik, atau motif alami yang menyerupai corak kupu-kupu asli. Untuk hasil yang lebih halus, baurkan bagian pertemuan antara putih dan ungu dengan kuas bersih atau dengan teknik blending ringan, sehingga tidak terlihat garis batas yang kaku. Perpaduan ini akan menciptakan efek gradasi yang memukau, dari ungu yang dalam hingga putih yang terang dan mengambang. Ingat, tidak perlu terlalu simetris. Justru sedikit perbedaan antara sayap kiri dan kanan akan memberikan kesan artistik dan natural, seperti kupu-kupu yang kita temui di alam bebas. Setelah selesai mewarnai, biarkan kain mengering secara alami di tempat teduh. Proses pengeringan sangat penting agar warna tidak mudah luntur saat digunakan atau dicuci. Jika ingin lebih tahan lama, baju bisa disetrika dari bagian belakang setelah cat benar-benar kering, mengikuti petunjuk dari produk cat kain yang digunakan. Sayap kupu-kupu yang tadinya hanya garis-garis polos kini telah berubah menjadi hamparan warna yang memikat. Ungu yang misterius dan putih yang lembut berpadu menciptakan kesan magis, seolah-olah kupu-kupu itu siap mengepakkan sayapnya dan terbang dari kain. Setelah melalui serangkaian tahap pewarnaan yang teliti dan penuh kesabaran, seluruh bagian lukisan kini telah selesai diberi warna. Daun-daun tampak segar dengan urat-urat halus yang menambah kesan alami. Bunga-bunga mekar indah dalam balutan warna ungu yang anggun, lengkap dengan titik-titik putih dan kuning di bagian tengah yang memberikan nuansa ceria dan hidup.
Kupu-kupu pun hadir dengan sayap memikat, dihiasi gradasi ungu dan putih, serta detail halus yang menonjolkan keindahan coraknya. Perpaduan warna yang harmonis dan penyusunan komposisi yang seimbang menciptakan tampilan akhir yang memikat mata. Setiap elemen tampak saling melengkapi, menyatu dalam satu kesatuan lukisan yang indah dan penuh ekspresi. Warna-warna yang digunakan tidak hanya mempercantik kain, tetapi juga membawa nuansa alam yang lembut dan menenangkan. Kini, karya ini bukan sekadar gambar di atas kain, tetapi telah menjadi bentuk ekspresi yang memiliki jiwa, sebuah hasil dari kreativitas, ketekunan, dan cinta terhadap keindahan. Lukisan yang awalnya hanyalah sketsa polos, kini telah hidup melalui warna, garis, dan detail yang menghidupkannya. Terima kasih sudah mengikuti video tutorial melukis di baju dari awal hingga akhir. Semoga setiap langkah yang telah kita pelajari bersama bisa menginspirasi dan membangkitkan semangat berkreasi di rumah. Melukis di atas kain bukan hanya soal teknik, tapi juga tentang mengekspresikan diri dan menciptakan karya yang unik dan bermakna. Jangan ragu untuk mencoba warna, bentuk, dan gaya sendiri. Setiap karya adalah cerminan dari imajinasi dan sentuhan pribadi kalian. Dan ingat, kesempurnaan bukan tujuan, yang terpenting adalah proses dan kepuasan saat berkarya. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar positif, dan subscribe ke channel Painting Zahida supaya kamu tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya. Aku juga sangat senang membaca komentar kalian dan akan mencoba menjawab pertanyaan sebanyak mungkin. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat berkarya!